Waktu adalah sesuatu yang linier. Hingga kini tidak ada cara untuk mengubah sesuatu yang telah terjadi. Namun, apa jadinya jika kita bisa tersambung dengan orang yang berasal dari 20 tahun lalu? Mungkin itu bisa menjadi sebuah keuntungan, tapi tentu lebih banyak hal negatif. Oh iya, untuk kalian yang belum tahu film Park Shin-hye sebelumnya yang berjudul Alive, kalian bisa lihat di link di description box. Tanpa basa-basi, inilah alur cerita The Fall 2020. Film yang akan aku ceritakan kali ini yaitu tentang kehidupan dua perempuan bernama Seoyeon yang diperankan oleh Park Shin-hye dan Young Suk yang diperankan oleh Jeon Jong Seo yang tinggal di latar waktu berbeda. Keduanya terhubung melalui sambungan telepon. Saya saranin untuk menonton alur cerita film ini, kalian harus fokus, karena kalian akan diajak bolak-balik ke tahun 1999 dan 2019 hanya dengan perbedaan warna yang tipis. Dan alur cerita juga akan berubah tergantung dengan apa yang dilakukan Young Suk di tahun 1999. Film diawali dengan seorang wanita bernama Soyeon yang diperankan oleh Park Shin-hye sedang berjalan. Lalu, tiba-tiba mobil dari belakang berhenti tepat di depannya. Terus dia ikut ke mobil tersebut dan pergi entah kemana. Di dalam mobil tersebut, mereka berbincang, dan ternyata pria tersebut adalah pamannya. Tapi bohong. Oke. Terus, Soyeon meminta kepada pamannya untuk meminjamkan HP-nya. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah rumah pedesaan, dan Soyeon menelpon HP-nya yang tertinggal entah di mana. Paman itu bilang, rumah ini tampak paling keren dari semua rumah di desa ini. Lalu Soyeon menengok ke arah rumah itu. Soyeon pun masuk ke rumah tersebut. Di rumah tersebut ternyata sangat berantakan. Setelah membukakan gorden, ia langsung mencari sebuah telepon rumah. Setelah mendapatkan telepon rumah yang ia cari, lalu ia menelpon ke nomor ponsel yang menurutnya tertinggal di stasiun kereta. Ia pun menelpon ke nomor ponselnya. Lalu ada yang mengangkat dan berkata, "Halo?" Dan Soyeon pun berkata, "Apa kau yang menemukan ponsel ini?" Lalu orang itu menjawab, "Benar." Soyeon lalu bertanya kembali, "Apa kau yang menemukan ponsel di kereta?" Lagi-lagi dia bilang, "Iya." Lalu Soyeon bilang lagi, "Di mana kau sekarang? Aku akan ke sana mengambilnya." Lalu orang tersebut berbisik, dan sontak orang itu bilang, "Apa nanti aku akan dapat uang?" Soyeon menjawab, "Apa?" Lalu orang tersebut bilang, "Ini Galaxy Note 9 kan?" Tapi sebelum Soyeon menjawab pertanyaan tersebut, orang itu bilang, "Nanti aku telepon lagi." Dan orang tersebut langsung mematikan handphonenya. Ketika Soyeon mencoba menelponnya lagi, ternyata handphonenya sudah tidak aktif. Setelah beberapa saat, tiba-tiba telepon tua tadi berbunyi kembali. Lalu Soyeon mengangkat telepon tersebut. Dan tiba-tiba orang di telepon itu langsung curhat begitu saja tentang ibunya, yang katanya ibunya memang gila, seolah-olah dia tertekan oleh ibunya. Sontak Soyeon berkata, "Kau ingin berbicara dengan siapa?" Lalu orang yang ditelepon menjawab, "Bukannya ini nomor telepon Sungho?" Dan Soyeon menjawab bahwa dia bukan Sungho yang dia maksud. "Sepertinya kau salah sambung." Dan tiba-tiba saja teleponnya dimatikan. Setelah itu, Soyeon mengunjungi ibunya yang berada di rumah sakit. Lalu, ia berbicara dengan ibunya tentang ayahnya yang sudah meninggal. Dan ibunya pun menyuruh Soyeon untuk mengunjungi makam ayahnya. Dan tanyakan kepada pengurus di sana, apakah ibu bisa dikubur di sampingnya?
Lalu Soyeon marah dan meninggalkan ibunya. Ternyata Soyeon pun pergi ke makam ayahnya tersebut. Ayahnya meninggal pada tanggal 27 November 1999. Setelah dari makam, Soyeon pun pulang ke rumahnya. Setelah masuk rumah, ia pun dikejutkan dengan suara telepon rumah tua. Dan dia pun riweuh untuk bergegas mengangkatnya. Lagi dan lagi, orang tersebut curhat, berkata ibunya akan membunuhnya. Dan orang itu menyuruh Soyeon ke rumahnya. Dia bilang, "Kau tahu alamatku kan? Alamatku di Yongchonri, Bosunggep nomor 4. Dan Soyeon pun ngarenghap gede. Lalu Soyeon bilang, "Siapa kau terus menelpon?" Orang ditelepon menjawab, "Bukankah ini telepon toko Sungho?" Dan Soyeon pun menjawab, "Kau salah sambung." Lalu orang ditelepon marah dan mematikan telepon tersebut. Soyeon pun seketika pusing, sesak napas, bibir pecah. Bercanda. Dan Soyeon pun melihat alamat tersebut di kertas. Singkat cerita, pas Soyeon sedang bobo cantik, ia dikejutkan oleh suara benda jatuh. Dan sontak ia pun bangun dong, lalu ia menghampiri sumber suara tersebut. Sambil culak-cilek, ternyata yang jatuh itu adalah foto keluarganya. Lalu dia mencoba memperbaiki dengan memakunya kembali. Tapi pas digetok, ternyata pakunya ngeplos ke jero. Dan seketika Soyeon pun melongo, menempelkan telinganya di tembok sambil mengetok-ngetok tembok tersebut pelan-pelan. Yang dibikin aneh, ketika Soyeon mengetuk tembok tersebut, seperti ada yang membalas ketukannya. Dan Soyeon pun mengintip dari lubang bekas paku yang ditancapkan tadi. Karena penasaran, Soyeon menghancurkan tembok itu. Ternyata di belakang tembok itu terdapat ruangan yang sangat gelap dan mencekam. Lalu Soyeon melak cangkeng di depan ruangan itu. Soyeon pun masuk ke ruangan tersebut, ditemani lampu senter dari kantong ajaib Doraemon. Ia dikejutkan dengan boneka yang ditaruh di kursi. Saat Soyeon celengak-celinguk melihat kondisi ruangan tersebut, dia dikagetkan dengan suara lonceng. Lalu Soyeon pun menuju ke arah suara tersebut, dan dia melihat sebuah kardus yang berisi buku catatan dan lain-lain. Karena penasaran, Soyeon pun mengambil buku catatan tersebut yang berisi foto-foto penyanyi yang ditulis tahun 1999, dan di dalamnya terdapat tulisan diary. Pas Soyeon melihat buku-buku tersebut, tiba-tiba foto seseorang jatuh. Singkat cerita, Soyeon memperlihatkan foto yang ia dapatkan dari ruangan tersebut ke pamannya dan menanyakan, "Kau kenal dengan dia? Apa dia seorang dukun?" Seketika pamannya menggaruk kepala kayak monyet kebingungan. Lalu pamannya pergi sambil bilang, "Bukan, ibunya yang seorang dukun." Dan Soyeon pun pergi dari kebun pamannya. Di perjalanan, Soyeon melihat toko Sungho. Di toko tersebut, Soyeon melihat seorang wanita paruh baya sedang duduk manis seperti di pantai, dan Soyeon pun pergi. Dan tibalah Soyeon di rumahnya. Pas lagi enak melamun di ruangan yang mencekam itu, tiba-tiba Soyeon dikagetkan lagi dengan berbunyinya telepon tua. Lalu dia mengangkatnya. Lagi dan lagi, orang misterius menyuruhnya ke sini sambil menangis. Dan Soyeon pun mendengarkan suara jeritan orang tersebut yang sedang disiksa oleh ibunya. Lalu kita diperlihatkan dengan sosok orang misterius itu. Ternyata ia sedang disiksa oleh ibunya. Lalu Soyeon mematikan teleponnya dan merasa ketakutan. Soyeon melihat ke ruangan tersebut
dan Soyeon dikejutkan dengan tangga yang tiba-tiba seperti diselimuti lahar panas. Lagi dan lagi, Soyeon pun dikejutkan dengan suara telepon tua tadi. Dia pun mengangkatnya kembali. Wanita misterius itu bertanya, "Kenapa kau tak datang kemari? Apa kau takkan seperti ini?" Lalu Soyeon menjawab, "Apa alamatmu benar di Yongcheon-ri Bosung-up nomor 4?" Lalu wanita misterius itu malah bilang, "Apa kau bukan Sungho?" Lalu Soyeon menjawab, "Aku melihat fotomu, Oh Young-sok. Dan fotomu ini diambil pada tahun 1999. Lalu wanita tersebut bilang, "Apa? Kan hari ini tanggal 18 November. Lalu Soyeon bertanya lagi, "Apa kau menulis di buku harianmu kemarin?" Katanya, seseorang lahir dan orang tua mulai menekan lagi. Dan wanita itu langsung mengecek lemari, melihat buku hariannya. Lalu dia bicara, "Apa kau sedang melihatku?" Sambil si wanita misterius itu membuka jendela dan berkata, "Mungkin ini sulit dipercaya." Lalu Soyeon pun bilang, "Mungkin kita berada di rumah yang sama." Lalu dia bilang, "Maaf, mungkin aku salah sambung." Namun Soyeon bilang, "Tunggu sebentar." Dan Soyeon pun mencari berita di tahun 1999 dan memberitahukan sebuah pesawat akan jatuh dekat bandara Gimpo malam ini. Lalu percakapan mereka selesai dan menutup teleponnya. Dan kita diperlihatkan Oh Young-suk sedang melihat TV sambil makan. Namun dia sepertinya tidak menikmati makanan tersebut. Ibu tirinya bilang, "Makanlah, atau kau mau kelaparan." Lalu Oh Young-suk ngedumel sambil bilang, "Kau sebut ini makanan manusia? Sialan." Lalu ibu tirinya bilang, "Apa kau ingin kembali ke rumah sakit jiwa? Kau ingin menjadi seperti ibumu?" Dan Oh Young-suk marah sambil memakan makanan yang ada di meja. Dan ibu tirinya pun ngegas dan menarik rambutnya dari belakang. Oh Young-suk kaget melihat berita di TV bahwa siang tadi terjadi kecelakaan seperti yang dikatakan oleh Seo-yeon. Setelah melihat TV, Oh Young-suk menelpon kembali ke Soyeon dan memberitahukan bahwa prediksinya benar. Lalu Young-suk mematikan teleponnya karena ada ibunya. Kalender menunjukkan 21 November 1999. Soyeon dan ayah ibunya menuju ke rumah yang akan dibeli. Lalu sampailah mereka di rumah tersebut, dan mereka melihat-lihat isi dan suasana rumah tersebut. Ibu Soyeon penasaran dengan kamar yang ditunjuk Soyeon, dan ibu tiri Young-suk berkata, "Itu kamar putri saya," dan mengetuk pintu. Lalu Young-suk keluar dari kamar tersebut. Namun Soyeon ketakutan melihat Young-suk. Lalu Young-suk berkata, "Kamu Soyeon?" Setelah berbicara begitu, Young-suk langsung menelpon Soyeon masa depan. Young-suk menyuruh Soyeon untuk bangun dan mendengarkan suara tersebut. Sontak Soyeon terkejut sambil menangis. Ternyata suara di balik telepon tua itu adalah dirinya sendiri dengan keluarganya pada masa lalu. Setelah itu, Young-suk yang punya rencana menarik. Lalu dia bilang, "Sepertinya aku akan menghidupkan kembali ayahmu." Pada 27 November 1999, Young-suk memulai operasi untuk menyelamatkan ayah karena tanggal 27 adalah tanggal kematian ayahnya Soyeon. Lalu kaburlah Young-suk dari rumahnya menuju rumah Soyeon. Di rumah tersebut diperlihatkan Soyeon kecil sedang memainkan masak-masak, dan ibu Soyeon pergi keluar rumah. Ia menyimpan kuncinya di bawah pot bunga, tapi ternyata ibunya lupa mematikan kompor gas di rumahnya. Lalu tibalah Young-suk ke rumah Soyeon kecil, dan mengambil kunci bawah pot tersebut, dan mematikan kompornya. Setelah menyelamatkan ayah Soyeon dari kebakaran, masa depan pun mulai berubah. Soyeon yang mempunyai bekas luka terbakar di kakinya mulai menghilang. Rumah yang tadinya berantakan menjadi rapih. Dan ketika keluar rumah, ternyata ayahnya juga hidup kembali. Dan Soyeon pun memeluknya sambil menangis terharu. Lalu Soyeon menelpon Young-suk untuk berterima kasih. Semenjak ayahnya Soyeon hidup kembali,
ia agak susah dihubungi sama Yongsuk. Dan saat itu Yongsuk agak kecewa dengan Soyeon saat mereka pulang ke rumah. Soyeon ditelepon lagi oleh Yongsuk setelah beberapa hari tidak mengabarinya dan memarahi Soyeon dan berkata, "Mati saja kau." Lalu tidak lama terdengar suara ibu tirinya Yongsuk yang tiba-tiba bilang, "Siapa kau? Kenapa kau menelpon dengan Yongsuk?" Dan ibu tirinya pun mengancam, "Jangan sesekali lagi menelpon Yongsuk, atau kau akan terluka setelah mematikan telepon." Lalu ibunya menyiksa dan meruqyah Yongsuk. Di tempat lain, Soyeon yang penasaran mulai mencari Yongsuk di Facebook, namun hasilnya nihil. Tapi Soyeon tidak menyerah dan mencari di web-web tentang kasus yang terjadi di alamat Yongchonri Bosungup nomor 4. Dan muncullah tentang kasus dukun yang membunuh anak tirinya sendiri. Dan nama anaknya adalah Yongsuk. Setelah melihat, sontak Soyeon langsung menelpon Yongsuk bahwa malam ini dia akan mati di rumah itu. Nah, saat itu ibu tirinya pun sedang mengambil pisau di dalam akuarium. Lalu dia pergi ke kamar Yongsuk. Dengan wajah sedih, seketika ibu tirinya pun menusuk kasur yang biasanya ditiduri oleh Yongsuk. Namun, ternyata Yongsuk tidak ada di situ, melainkan dia bersembunyi di belakang lemari. Lalu dia memperlihatkan diri ke ibu tirinya tersebut, sambil bilang, "Kau akhirnya membunuhku juga." Lalu dengan nada marah, dia bilang lagi, "Kenapa kau mau membunuhku?" Dan ibu tirinya pun bilang, "Ramalanmu mengatakan ada beberapa kematian di masa depanmu." Dan Yongsuk ketawa menyeramkan seperti Nyai Kunti yang cekikikan. Lalu dia bilang, "Saya tidak peduli," sambil membukakan lemari yang ada di belakang tubuhnya. Lalu dia mengambil gas untuk melemahkan tubuh ibu tirinya. Kemudian Yongsuk pun membunuhnya. Soyeon menunggu kabar dari Yongsuk berharap dia baik-baik saja. Tiba-tiba, telepon tua tersebut berdering. Lalu Soyeon pun mengangkatnya. Ia bilang, "Apa kau baik-baik saja?" Dan Yongsuk bilang, "Aku baik-baik saja. Semuanya sudah selesai. Tiada dikit kesalahpahaman saja." Dan Soyeon pun bilang lagi, "Syukurlah kalau begitu. Aku sangat khawatir. Kau sungguh baik-baik saja kan?" Lalu Yongsuk pun menjawab, "Aku seperti terlahir kembali." Saat siang hari, Yongsuk pun pergi jalan-jalan dan makan ayam, lalu belanja pakaian untuk merayakan kebebasannya. Singkat cerita, Paman Sungho menghantarkan stroberi hasil dari kebunnya ke rumah Soyeon dan disambut baik oleh keluarganya. Lalu, tidak lama kemudian, Paman Sungho pun melanjutkan lagi mengantarkan stroberi ke rumah Yongsuk. Paman Sungho dikejutkan dengan penampilan Yongsuk yang sangat aneh sambil ketawa nggak jelas. Lalu Paman Sungho bilang, "Apa hari ini hari spesial?" Lalu Yongsuk menjawab, "Apa aku terlihat cantik?" Dan Paman Sungho pun memberikan stroberi itu ke Yongsuk. Tiba-tiba, Yongsuk pun menarik paman tersebut masuk ke dalam rumahnya. Lalu di dalam rumah Paman Sungho bilang, "Ibumu sepertinya sedang keluar." Namun Yongsuk tak menjawab pertanyaan Paman Sungho, malah fokus mencari baju. Dan baju pun ketemu yang akan diperlihatkan sama Paman Sungho. Dan dia bilang, "Dari dua baju ini, mana yang bagus?" Paman Sungho menjawab, "Menurutku dua-duanya juga bagus." Lalu Yongsuk pun pergi meninggalkan Paman Sungho untuk mengganti bajunya. Paman Sungho pun pergi ke arah lemari es untuk menyimpan stroberi. Tapi saat Paman Sungho membuka lemari, dia mencium bau busuk di dalam lemari es tersebut. Lalu dia penasaran dengan isi plastik tersebut dan mencoba membukanya. Dan apa yang dia lihat, ternyata di dalamnya ada kepala manusia. Sontak dia terkejut. Lalu tiba-tiba datanglah Yongsuk dan bilang, "Bagaimana dengan baju ini?" Lalu Paman Sungho pun bilang, "Apa ini?" sambil wajah ketakutan. Namun Yongsuk hanya diam penuh amarah dan melihat ke arah Paman Sungho.
Nah, sekian dulu pembahasan alur cerita The Call yang sangat menegangkan ini. Tentunya kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Nantikan part 2-nya. Jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, kalian like dan komen. Dan jika kalian belum subscribe, subscribe dulu ya. Jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar kalian gak penasaran sama video-video selanjutnya. Makasih. Saya Fitri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.